Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian saat ini? Dimanapun kalian berada, saya berharap kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dari Hunting. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat alat pemanggil kijang dengan bahan bekas yang sangat sederhana ini. Bagi kalian yang penasaran, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita buat ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ke teman-teman semua, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat itu sangatlah simpel ya. Teman-teman hanya perlu mencari botol bekas seperti ini, botol bekas. Biasanya kalau saya ini, yang saya pakai ini saya nggak tahu apa, cuman saya sarankan ada itu botol bekas racun atau ya racun cabai ya. Ya, yang penting seukuran seperti inilah, seperti ini. Jadi ini sangat bagus sekali suaranya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini ya. Di sana saya memanggil kijang di satu tempat itu datangnya 2 ekor. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, kita lanjut. Mantap. Oke, pertama-tama kita harus potong dulu bagian ininya ya. Saya menggunakan gerinda nih biar cepat. Inilah bentuknya. Ini ya. Nah teman-teman, sebenarnya ini tadi bukan tutup dia ya, karena saya dapat botol ini nggak ada tutupnya. Tapi saya menemukan tutup yang ya saya rasa bisa dipakai untuk ini. Nah ini sudah saya lubangkan ini. Jadi tujuan lubang ini adalah untuk lidah dari plastik ya, lidah dari plastik yang akan kita pasang ke dalam ini. Nanti kita lekatkan seperti ini. Nah teman-teman harus perhatikan baik-baik ya bagaimana cara pemasangan lidah ini agar tidak salah dan suaranya itu persis seperti suara kijang yang lagi memanggil kawan ya. Ya kalau biasanya kalau di Jambi itu orang bilang itu kijang ngerau gitu. Nah kalau di Sumatera Barat, kebetulan saya di Sumatera Barat ya, itu kijang mamakie. Nah itu maksudnya mamakie itu artinya berteriak gitu. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan kasih tahu bagaimana cara pemasangan ininya, plastik. Dan plastik yang kita gunakan ini kebetulan ini saya plastik bekas makanan ya, yang agak tebal, jangan plastik biasa. Nah bisa teman-teman lihat ini agak tebal lah, dirasalah. Kalau sekiranya dia tipis nanti suaranya kurang bagus ya. Oke, sekarang saya mau gunting plastik ini sesuai ukurannya ya. Nah, oke teman-teman. Ini kita pasang ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Lalu ini lipatan ini
kita kesinikan, dan ini kita kesinikan. Nah, di sini kita kasih dulu ini, apa ini namanya nih? Plester. Oke, ini kita plester. Nah, begini, kira-kira beginilah bentuknya teman-teman. Begini bentuknya. Nah. Oke. Nah, simple, sederhana kan? Nah, ini kita tes tiup dulu. Gini ya. Setelah ini kita masuk ke sini. Oke. Nah, barulah di sini kalau mau dirapikan pakai ini tadi. Iya. Kita rapikan. Ini sudah jadi nih teman-teman. Ini sudah jadi nih. Namun saya mau suaranya lebih ganas lagi ya, lebih garang lagi. Jadi itu bisa disesuaikan ya, diadjustifikasi dari ininya. Dari lubang angin yang keluar dari sini, yang masuk dari sini maksudnya. Bisa kalau kita kecilkan gimana suaranya. Bisa teman-teman sesuaikan gimana pasnya dengan suara kijang asli. Dan sekarang saya mau persempit ya, sempit ruangan angin yang masuknya. Coba kita lihat lagi hasil suaranya ya. Bagus. Ini kalau suara seperti ini kita tiup di hutan teman-teman. Jika hutan tersebut ada kijangnya, bisa saya pastikan ya, lebih dari 70% kijang itu akan datang. Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, saya seperti ini manggilnya dan kijang itu datang. Dengan catatan kijang itu belum pernah diganggu orang. Yang kedua mungkin juga kijang memang ada di situ. Tapi kalau nggak ada kijang ya sampai keluar busa pun dari sini teman-teman niup nggak bakalan kijangnya datang. Oke, kita bunyikan lagi ya. Kita biar teman-teman tahu ini bunyinya seperti apa. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah suara kijang yang biasa di hutan di Sumatera ini. Nggak tahu kalau yang lain seperti apa. Saya rasa video ini sangat mudah dimengerti ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat, silakan saja cari botol yang seperti ini. Ataupun kecil dari ini pun juga nggak apa-apa. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, langsung subscribe. Bagi teman-teman yang sudah lama stay di sini, terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Dede Anting, salam rimba dalam.